got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, and you know. Hai semua, pada pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang bangun ruang bola. Nah, kita akan bahas definisi bola, ciri-ciri bola, jaring-jaring bola, rumus volume dan luas permukaan bola, dan contoh soalnya. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi bola. Apa sih definisi bola? Nah, bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh himpunan semua titik yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Nah, kata kuncinya yang pertama ada titik pusat. Titik pusat atau biasa kita singkat dengan variabel O. Nah, kemudian ada jari-jari dengan yang biasa kita buat simbolnya yaitu huruf R kecil, di mana jari-jari itu adalah jarak dari pusat ke permukaan bola. Nah, kalau diameter biasanya kita buat dengan variabel D kecil, di mana rumus diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Nah, diameter itu apa? Garis terpanjang yang memotong si titik pusat tersebut. Kalau dia di dalam lingkaran yang sudah pernah kita pelajari, ketika dia tidak memotong titik pusat, itu namanya tali busur. Nah, kita masuk ke ciri-ciri bola. Ciri-ciri bola yang pertama, tidak memiliki titik sudut. Nah, permukaan bola itu melengkung tanpa ada sudut. Kemudian yang kedua, tidak memiliki rusuk. Karena tidak ada garis tepi yang membatasi sisi-sisinya, maka si bola tersebut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga yaitu memiliki satu sisi. Hanya memiliki satu sisi yang berupa permukaan lengkung. Nah, yang keempat yaitu semua titik sama jauh dari pusat. Nah, setiap titik pada permukaan yang berjarak R itu atau jari-jari dari titik pusat atau O itu sama panjangnya. Nah, kemudian kita masuk ke yang ketiga, jaring-jaring bola. Nah, tidak seperti bangun ruang yang sebelumnya, kubus, balok, prisma, ataupun limas, bola tidak memiliki jaring-jaring. Nah, kita baca fakta pentingnya. Bola tidak memiliki jaring-jaring yang tepat. Hal ini karena permukaan bola bersifat kurva, tidak dapat diratakan tanpa distorsi karena tadi sisi-sisinya melengkung. Nah, untuk memperkirakan permukaan bola, matematikawan menggunakan proyeksi lingkaran konsentris atau teknik pemetaan khusus. Nah, contohnya peta dunia. Peta dunia itu adalah cara memproyeksikan bola ke bidang datar. Jadi, intinya bola tidak memiliki jaring-jaring yang tepat karena permukaannya melengkung. Nah, yang keempat kita bahas rumus volume bola. Nah, rumus volume bola yaitu V sama dengan 4/3 Pi dikali R pangkat 3. Nah, pernah berpikir nggak kenapa dibilang 4/3? Dari mana sih angka 4/3 itu dapat? Kalau kita misalkan kita memiliki setengah bola dan kerucut dengan jari-jari dan tinggi yang sama, ternyata volume setengah bola itu setara dengan volume 2 buah kerucut. Ingat ya, syaratnya ukuran jari-jari dan tingginya sama. Jari-jari si setengah bola sama si tinggi kerucut. Maka akan setaralah volume setengah bola dengan volume 2 buah kerucut. Nah, kita ketahui volume 1 kerucut itu kan 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, tingginya sama dengan jari-jari si bola tadi. Maka volume setengah bola itu 2 dikali 1/3 pi R pangkat 3. Sama dengan 2/3 pi R pangkat 3. Nah, karena ini kita bahas volume bola penuh, maka volume bola penuhnya kita kali 2 lagi. 2 dikali 2/3 pi R pangkat 3 itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, langkah-langkah yang kita gunakan untuk menghitung volume bola itu, kita tentukan dulu R-nya. Berapa nilai R-nya supaya Pi-nya bisa kita gunakan 3,14 atau 22/7. 3,14 digunakan ketika besar jari-jarinya, panjang jari-jarinya bukan kelipatan dari 7. Sedangkan 22/7 kita gunakan ketika jari-jarinya kelipatan 7.
Nah, yang kedua kita kuadratkan si R pangkat 3 tersebut. Kemudian kita kalikan V tadi kan P per 3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Nah, berikutnya yang kelima kita bahas luas permukaan bola. Nah, untuk rumus luas permukaan bola itu sama dengan 4 Pi kali R pangkat 2. Nah, catatan pentingnya luas permukaan bola itu sama dengan 4 kali luas lingkaran besar. Dimana kita ketahui luas lingkaran itu kan sama dengan Pi R kuadrat. Sehingga untuk luas permukaan bola kita kali 4, maka luas permukaan bolanya jadi 4 kali Pi kali R pangkat 2. Nah, agar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Yang pertama soal mencari volume. Sebuah bola memiliki jari-jari 7 cm. Hitunglah volume bola tersebut. Nah, karena jari-jarinya 7 cm, maka Pi yang kita gunakan yaitu 22/7. Kita masukkan ke rumusnya. Volume tadi 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Berarti sama dengan 4/3 dikali 22/7 dikali 7 pangkat 3. Kita hitung 7 pangkat 3 itu hasilnya 343. Maka kita hitung volumenya 4/3 dikali 22/7 dikali 343. Itu sama dengan 4/3 dikali. Nah, 343 ini kita bagikan dengan 7. Dapatlah dia 49. Maka 4/3 dikali 22 kali 49. Hasilnya akan kita peroleh 1437,33 cm pangkat 3. Maka volume bola yang berjari-jari 7 cm yaitu 1437,33 cm pangkat 3 atau kubik. Nah, contoh soal yang kedua yaitu mencari luas permukaan. Soalnya jika diketahui diameter sebuah bola adalah 14 cm. Nah, ketika diameternya 14 cm, jari-jarinya setengah dari diameter yaitu setengah kali 14 sama dengan 7 cm. Katanya hitunglah luas permukaannya. Nah, maka yang kita gunakan Pi-nya yaitu 22/7. Kita kerjakan. Berarti luas permukaan itu kan 4 dikali Pi kali R pangkat 2. 4 dikali Pi-nya yang kita gunakan 22/7 dikali R-nya tadi 7 pangkat 2 sama dengan 49. Nah, kemudian kita kalikan 4 dikali 22 dikali 7. Karena 49 bagi 7 tadi dapat hasilnya 7. Hasil luas permukaan yang kita peroleh yaitu 616 cm kuadrat. Kemudian kita lanjut ke yang ketujuh, yaitu benda berbentuk bola di sekitar kita. Apa aja yang berbentuk bola? Benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya bola sepak yang biasa di anak-anak laki-laki mainkan. Kemudian ada bola dunia, ada kelereng. Nah, coba sebutkan bentuk bangun ruang bola di dunia nyata selain yang 3 ini. Oke, nah berikutnya kita bahas ke ringkasan materi. Nah, ringkasan materinya tadi yang pertama definisi, yaitu bangun ruang dengan semua titik sama jauh dari pusatnya. Kemudian ciri-cirinya tidak memiliki sudut, tidak memiliki rusuk, tapi memiliki satu sisi lengkung. Nah, jaring-jaringnya tidak ada jaring-jaring yang tepat untuk si bola. Kemudian volumenya yaitu 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Kemudian luas permukaan sama dengan 4 dikali Pi dikali R pangkat 2. Sekian hasil pembelajaran kita tentang bangun ruang bola. Silahkan dipahami. Terima kasih. Motherfucking design all right now. Every time, bring it